Kemudian untuk pasal yang ke-12 terkait tentang pemutusan hubungan kerja. Ketika kita lulus seleksi P3K, kita akan menerima SK P3K yang seperti ini. SK P3K itu dibuat berdasarkan dari perjanjian kerja yang sebelumnya ditandatangani antara PPK dengan P3K. Pada video ini kita akan mengupas ya contoh surat perjanjian kerja atau surat kontrak P3K untuk P3K guru, P3K kesehatan maupun juga P3K teknis. Kira-kira apa saja hak P3K, kewajiban P3K, dan syarat untuk perpanjangan kontrak seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berikut ini kita akan membuka contoh dari surat perjanjian kerja. Kira-kira nanti isinya seperti apa? Tentunya untuk perjanjian kerja, karena ini merupakan surat perjanjian kontrak ya, yang ditandatangani antara pihak pertama dan juga pihak kedua antara P3K dengan pejabat pemberi kepegawaian. Tentunya kita harus mengetahui nih apa saja isinya dan syarat untuk kita nanti bisa diperpanjang kontraknya sampai dengan usia pensiun itu kira-kira seperti apa. Nah, di sini kita ambilkan salah satu contoh ya, yaitu dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang sudah dirilis ya, dibagikan untuk SK dan juga perjanjian kontraknya. Nah, di sini adalah perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, inilah contohnya di tenaga guru dulu ya, di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, tahun 2024. Ini ada nomor suratnya. Kemudian di sini disampaikan untuk pada hari ini Kamis tanggal 28 Maret yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini adalah untuk yang tanda tangan ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah ya. Nah, ini disebut sebagai PPK. Ini berdasarkan peraturan gubernur nomor sekian tentang pelimpahan kewenangan mandat dan delegasi penandatangan naskah dinas kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini disebut sebagai pihak pertama. Kemudian untuk yang kedua, nah ini adalah untuk yang P3K nya ya. Jadi kita sebagai peserta yang lulus P3K dan mendapatkan SK P3K diangkat serta nanti mendapatkan gaji, hak tunjangan untuk pembayaran gajinya ya. Nanti kita mendapatkan kesejahteraan dari sana. Jadi di sini adalah nama kita, kemudian untuk nomor induk P3K ini berada di sini, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian juga kita ini dikontrak itu berdasarkan dari pendidikan ini. Jadi pendidikan saya adalah S1 pendidikan biologi, kemudian tahun berapa? Tahun 2016. Ini disebut sebagai yaitu pihak yang kedua teman-teman. Kemudian untuk pasal yang pertama, tentunya untuk isi surat perjanjian kerja ini sepertinya sama ya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, untuk pasal yang pertama itu terkait tentang masa perjanjian kerja. Jadi masa perjanjian kerja, jabatan dan juga unit kerja. Pihak ke-1 ini menerima dan memperkerjakan pihak kedua, artinya daerah ya. Ini menerima dan memperkerjakan kita yang menjadi P3K sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan ketentuannya adalah untuk masa perjanjian kerja ini adalah kalau di Jabar itu tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Berarti di sini untuk masa perjanjian kerja ini adalah selama 5 tahun ya, dari 2024 sampai dengan tahun 2029. Kemudian untuk jabatannya, karena ijazahnya inilah S1, berarti ahli pertama ya. Ini ahli pertama, kebetulan jurusannya ini adalah ditempatkan dalam formasi guru prakarya dan juga kewirausahaan. Untuk masa kerja itu 0 teman. Jadi masa kerja 0 tahun 0 bulan. Untuk penempatan di SMA negeri ini di Jabar ya. Ini untuk pasal pertama itu berisikan masa perjanjian kerja, jabatan dan juga unit kerja. Dan kemudian untuk pasal yang kedua itulah terkait tentang tugas pekerjaan. Jadi saya diangkat menjadi P3K di unit kerja tadi. Ini adalah untuk tugas saya itu membuat, dan ini untuk pihak ke-1 ya. Pihak ke-1 membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua. Pihak kedua ini wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan dari pihak ke-1 dengan sebaik-baiknya, dengan rasa tanggung jawab ya. Kemudian untuk pasal ketiga itu terkait tentang kinerja nih. Nah, kinerja yaitu pihak kedua. Nah, wajib nih bagi P3K ya,
Jadi pihak kedua itu wajib menyusun perjanjian kinerja sesuai dengan jabatannya yang memperhatikan target, kemudian sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai. Nah ini, yang kedua menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP ya, yang disepakati dalam 1 tahun berjalan bersama dengan atasan langsung di unit kerjanya. Kemudian mengikuti ketentuan penilaian kinerja dan perilaku kerja pegawai yang berlaku. Kemudian melaporkan secara berjenjang hasil pekerjaan kepada atasan langsung sesuai dengan target kinerja yang disepakati sesuai dengan dokumen SKP-nya. Kemudian mengikuti segala ketentuan lain yang berlaku mengenai penilaian kinerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ya. Jadi sudah terkait tentang kewajiban-kewajiban kita. Kemudian untuk pasal keempat itu berisikan hari kerja dan juga jam kerja. Nah, pihak kedua ini wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi pihak pertama. Nah, misalkan di kabupaten saya itu adalah 5 hari kerja, itu mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 15.00. Ini hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Berarti di sini kita wajib nih untuk berada di sekolah itu mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian pihak kedua wajib mengisi presensi kehadiran secara tertulis dan melalui aplikasi online ya. Tentunya masing-masing daerah itu ada kebijakan sendiri itu, apakah nanti aplikasinya online, offline, ataukah nanti keduanya. Kemudian untuk pasal yang kelima itu terkait tentang disiplin ya. Nah, disiplin, pihak kedua wajib mematuhi disiplin P3K untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian melakukan pelanggaran disiplin nanti akan dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian peraturan tentang disiplin ini adalah mutualis mutandis dengan peraturan pemerintah nomor sekian. Ini tentang disiplin pegawai negeri sipil. Bagi pihak kedua yang melakukan pelanggaran disiplin berat, maka pihak ke-1 ini berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak ya, tanpa syarat. Jadi teman-teman ini dicermati betul, jangan sampai kita melanggar disiplin ya. Pasal ke-6 terkait tentang izin perkawinan dan juga perceraian bagi P3K. Nah, ini tentunya menjadi warning bagi kalian yang mungkin ingin menikah lagi atau mungkin ingin bercerai. Ini kita harus perhatikan ya di pasal 6. Bagi pihak kedua yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu 1 tahun ya. Ini setelah perkawinan dilangsungkan, ini selambat-lambatnya. Ketentuan yang di ayat 1 itu berlaku bagi pihak kedua yang telah menjadi duda atau janda yang melakukan perkawinan lagi. Kemudian di sini bagi pihak kedua P3K yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin nih terlebih dahulu dari pejabat ya. Nah, peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pihak kedua itu adalah di sini mengacu pada peraturan pemerintah nomor sekian dan juga pemerintah nomor sekian. Ini tentang izin perkawinan dan juga perceraian bagi PNS. Kemudian pasal ke-7 itu tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, inilah yang nanti akan kita dapatkan ya sebagai P3K. Nah, pihak kedua atau P3K ini berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pihak kedua ini berhak menerima yang pertama ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan juga tunjangan lainnya ya. Untuk besarannya ini adalah diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pembayaran gaji dan tunjangan di sini dilakukan oleh sejak pihak kedua ini melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi kita tuh dapat gaji setelah kita itu mendapatkan SPMT teman-teman. Kalau misalkan kita baru saja mendapatkan SK namun belum mendapat SPMT, maka kayak kita belum mendapatkan ya untuk pembayarannya. Kemudian jika pihak kedua ini bertugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud ini dibayarkan mulai pada bulan berkenaan ya. Nah, kemudian jika pihak kedua ini melaksanakan tugasnya ini pada hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan yang berkenaan, maka gaji dan tunjangan itu nanti dibayarkan pada bulan yang berikutnya teman-teman. Kemudian bayaran gaji dan tunjangan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penerimaan gaji dan tunjangan ini dapat dilakukan pemotongan ya pada saat pembayaran sesuai ketentuan. Biasanya lah potongan pajak atau potongan apa gitu ya. Kemudian terkait dengan cuti nih.
Jadi pihak kedua ini berhak untuk mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, melahirkan, cuti bersama selama masa perjanjian kerja. Kemudian untuk cuti sebagaimana dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk pasal yang ke-9 itu terkait tentang pengembangan kompetensi ya. Pihak ke-1 ini dapat memberikan pengembangan kompetensi kepada pihak kedua untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa perjanjian kerja ya, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja pihak. Dan selanjutnya pengembangan kompetensi ini dilakukan paling lama 24 jam ya. Ini pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Kemudian pelaksanaan pengembangan kompetensi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Kemudian pihak ke-1 dapat memberikan penghargaan, ini terkait tentang penghargaan di pasal 10 ini kepada pihak kedua, yaitu berupa penghargaan daerah, kemudian kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, atau kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini diberikan jika mempunyai penilaian kinerja ini adalah yang paling baik ya. Kemudian diberikan kepada pihak kedua setelah mendapatkan pertimbangan dan tim penilai dari tim penilai kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ada pada pihak ke-1. Kemudian yang ke-11 itu terkait tentang perlindungan ya. Nah ini tentang perlindungan. Ini yang pertama ini kita mendapatkan yaitu jaminan hari tua. Jadi teman-teman P3K mendapatkan jaminan hari tua, kemudian jaminan kesehatan, kemudian jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan bantuan hukum ya. Namun di sini tidak ada tertera untuk pensiun ya. Kemudian perlindungan itu dilakukan dengan mengikutsertakan pihak kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional atau Sosnas ya. Kemudian perlindungan di sini dalam perkara yang dihadapi pengadilan terkait tentang pelaksanaan tugas. Kemudian pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk pasal yang ke-12 terkait tentang pemutusan hubungan kerja. Nah, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, pihak ke-1 dan kedua ini dapat melakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan ketentuan yang pertama, yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat ya. Yang pertama adalah dengan hormat itu jika jangka waktunya itu berakhir untuk perjanjian kerja. Misalkan di instansi saya tuh sudah nggak membutuhkan, saya nggak diperpanjang, itu sama halnya kita tuh diputuskan hubungan pekerjaannya. Yang kedua, pihak kedua itu meninggal dunia, kemudian pihak kedua mengajukan perhonoran berhenti, misalkan mengundurkan diri untuk daftar CPNS atau mungkin apa gitu ya. Kemudian terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah ya yang mengakibatkan pengurangan pegawai. Kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan jika pihak kedua itu dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana ini paling singkat 2 tahun. Jadi kalau misalkan dihukum penjara 2 tahun ini kita bisa diputus ya. Kemudian pihak kedua itu tidak memenuhi target kinerja. Nah ini teman, jika kita nggak memenuhi target kinerja, kita akan diputuskan nih untuk perjanjian kerjanya ya. Kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat nih. Tidak dengan hormat itu jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila atau UUD 45, kemudian dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang hubungannya dengan jabatan. Kemudian menjadi anggota atau pengurus parpol. Nah ini teman, jadi harus netral ya P3K itu, jangan menjadi pengurus parpol atau anggotanya. Kemudian dihukum penjara berdasarkan dari pengadilan telah punya hukum tetap, ini adalah paling singkat 2 tahun atau lebih ya. Ini adalah dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Kemudian pemutusan hubungan kerja dilakukan jika pihak kedua itu melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud yaitu pada pasal ke-5. Kemudian berikutnya yang di pasal 13 terkait tentang penyelesaian perselisihan. Jadi jika dalam pelaksanaan perjanjian kerja ada perselisihan, maka pihak ke-1 dan kedua itu sepakat untuk menyelesaikannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian lain-lain, pihak kedua bersedia melaksanakan tugas, melaksanakan seluruh kegiatan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di pihak satu. Kemudian pihak kedua ini harus menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik pihak ke-1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak ke-1 dan ini dapat memperpanjang masa perjanjian kerja yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini pihak kedua wajib menyimpan menjaga tadi, kemudian harus dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini perjanjian kerja ini dibuat rangkap dua oleh pihak satu dan kedua dalam keadaan sehat ya. Kemudian diberikan materai. Kemudian ini tanda tangan antara pihak ke-1 yaitu pejabat beda kepegawaian dan juga pihak kedua ini sebagai P3K. Itulah kira-kira untuk contoh dari perjanjian kerja. Tentunya teman-teman ketika mendapatkan perjanjian kerja itu jangan hanya bersenang diri dikarenakan kita lulus P3K dan mendapatkan gajinya. Tentunya kita sebagai P3K itu harus menunjukkan kinerja yang terbaik ya. Nah ini dikarenakan kita itu bisa saja nanti tidak diperpanjang kalau enggak mencapai kinerja teman-teman.